Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh, masuk di pembahasan tentang mahzurat ihram atau hal-hal yang dilarang ketika kita sedang ihram. Dan di sini beliau mengatakan wahia tis'atun, ada 9 ya, hal yang dilarang ketika kita ihram. Yang awal wasani, yang pertama dan kedua itu adalah halqu syar wa qalmu zafar. Jadi mencukur rambut, potong kuku, itu yang pertama dan kedua. Jadi di sini beliau mengatakan untuk poin ini gitu kan, maka fa fi salasa minha dam. Jadi untuk 1, 2 dan 3, untuk 1, 2 itu ini sama yang ini itu ada dam. Itu ada bayar denda nanti gitu kan, dikenai dam. Kemudian fi kulli wahid mimma dunahu muddu ta'am. Sementara yang di bawahnya atau poin berikutnya yang ke-4 sampai ke-9 maka itu cuman kita bayar kenai kafarat berapa? 1 mud. Ya, makanan. Wahwa rubu sok, 1 mud itu ya 1/4 sok. Kemudian wa in kharaja fi ainaihi sya'run faqalhu au nazal sya'rahu fa ghata'ina. Maka kalau misalkan rambutnya itu panjang gimana? Ya, panjang, kemudian juga kukunya itu panjang, maka yang dia lakukan adalah ya boleh gitu ya dipotong. Kalau memang sampai menutupi mata ataupun kasar safruhu faqassahu fala syai'a alaihi. Jadi kalau misalkan panjang atau ada kukunya yang koyak gitu kan, sobek, itu enggak masalah. Jadi ini kondisi pengecualian yang memang nanti itu bakal menghalangi dia misalkan dan menyusahkan, enggak bisa lihat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang dilarang juga ketika ihram adalah memakai pakaian yang berjahit. Ila an la yajid izaran fayalbas sarawil. Kecuali emang nanti kalau dia kondisinya nggak ada pakaian, nggak ada sarung, nggak ada kain yang dipakai untuk jadi izar, boleh dia pakai celana. Atau dia nggak punya lain, fayalbas khufain, dia nggak punya sendal, maka dia pakai khuf. Khuf itu kan berjahit. Ya, ini kalau memang kondisinya seperti itu ya sudah, nggak ada fidyah bagi dia. Kemudian yang keempat yang dilarang ketika ihram adalah taghtiyar ra's, pakai penutup kepala, wal udzunan minha, atau sampai penutup telinga juga itu enggak boleh. Itu dilarang. Yang kelima al-khamis at-tib fi badani wa siyabi. Enggak boleh pakai wangian di dalam tubuh. Di tubuh ataupun di pakaian. Yang keenam ya qatlus sayd, berburu atau bunuh hewan, itu enggak boleh. Wa huwa makana wahsyian mubahan. Ini berarti hewan yang kalau yang dibunuh adalah hewan yang wahsy atau hewan yang liar, itu boleh, hewan buas. Wa amal ahli fala yahrum. Adapun binatang ternak gitu, atau binatang yang jinak itu maka tidak dibolehkan. Wa amma sayd al-bahr fa innahu mubah. Sementara hewan yang sifatnya itu adalah hewan laut, maka itu hukumnya mubah atau boleh. Kemudian juga as-sabi, yang ke-7 itu kan, ini adalah akad nikah, ini haram, maka tapi cuman tidak ada bayar fidyah di situ kalau dia tetap nikah. Ya. Mana tadi? Ini ya. Yang ke-8 berarti. Yang ke-8 itu mubasyarah li syahwatin fima duna al-farj. Dia menggauli istrinya dengan syahwat ya pada kemaluan, fa inna anzal biha fa'alahi budnah. Kalau memang sampai kemudian keluar mani, maka berarti dia wajib bayar budnah. Ini seekor unta. Anda bayangkan harga unta berapa? Ya, wa illa fa fi hasyah. Tapi kalau enggak sampai keluar mani, maka cukup kambing saja. Ya, bayar kambing damnya dan hajinya tetap sah. Kemudian atasi yang ke-9 ya, wat'u fil farj.
ini sampai menggauli. Kalau yang tadi itu cuman menggauli saja tapi nggak sampai kemaluan gitu ya. Misalkan mencumbu dengan mencium itu kan, meraba dan semisal, tapi nggak sampai kemaluan. Kalau yang 9 ini sampai kepada hubungan badan pada kemaluan, maka fa in kana qabla tahallul awal, kalau dia lakukan itu sebelum tahallul yang pertama, maka nanti fasadal hajj, hajinya rusak. Wa wajaba al-mudhi fi fasidihi wal hajj min qabil. Ya, jadi kalau kemudian seperti itu nanti terjadinya, maka ya dia harus ulangi gitu kan hajinya tersebut di tahun depan. Kemudian yajib al jami budnah, dan dia juga kena bayaran, harus bayar unta. Ya, keluarkan 1 ekor unta. Wa in kana ba'da tahallul awal, kalau ternyata dia lakukan itu setelah tahallul yang pertama, maka dia hanya bayar kambing saja yang dia sedekahkan nanti. Nah, diharamkan ataupun nggak boleh gitu kan, min tan'im liyatuf muharraman atau muhriman. Nah, di sini beliau melakukan kalau memang jimanya itu dilakukan saat dia umroh, maka nanti umrohnya juga batal gitu ya. Wa in wati'a fil umroh maka afsadaha. Kemudian yang berikutnya ya la yufsidu an-nusuk bi ghairiha, dan jima itu kalau dilakukan saat pelaksanaan umroh maka umrohnya batal. Ibadah haji itu nggak akan rusak dengan selainnya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini beliau mengatakan bahwa wanita dengan laki-laki itu sebenarnya sama dalam urusan haji dan umroh. Ya, kemudian cuman di sini ya ada pengecualian gitu kan. Kecuali yaitu bahwa ihramnya itu fi wajhiha. Hanya saja dia ihram itu buka wajah. Jadi yang mungkin selama ini nutup cadar gitu kan. Nah, nanti ketika ihram ya dia terpaksa dibuka, dan ada kisah tentang Aisyah yang mengenai hal ini juga sebenarnya. Dan kemudian laha, dan wanita itu boleh ya dia labs memakai pakaian yang berjahit. Ya, wanita boleh pakai pakaian yang berjahit. Baik, kita akan lihat tentang fidyah nanti di video berikutnya insyaallah. Pembahasan tentang fidyah yang tadi sudah disinggung sebenarnya di video-video sebelumnya. Baik, silakan simak penjelasan tentang fidyah.